Aku setuju. Bab 72. Darlene, kamu lambat sekali. Aku sudah menunggumu 5 menit. Jane mencibirkan bibir seperti sedang manja dan juga mengeluh. Darlene menjelaskan lalu berkata, sedikit macet, jadi terlambat. Sudahlah, cepat duduk. Ada yang ingin aku katakan padamu, kata Jane tidak mempermasalahkannya. Darlene menarik kursi dan duduk. Jane, ada apa kamu begitu buru-buru mencariku? Pelayan datang menulis pesanan. Dia hanya memesan segelas air. Jane terdiam dalam pemikirannya. Tangannya memegang sendok dan mengaduk kopinya. Dengan wajah khawatir berkata, Darlene, kamu juga tahu kalau aku akan bertunangan dengan Yos. Tatapan Darlene terdiam sejenak, perlahan menganggukkan kepala. Karena tahu, jadi dia dengan kekanak-kanakan pergi minum bir. Tidak menduga, dia malah mabuk, namun tidak berhati-hati, malah berakhir dengan Yos. Tapi aku tetap merasa tidak senang, dan rasa tidak senang ini membuatku semakin tidak tenang. Jane mendesah, menahan dagu dan melihatnya. Setelah hari itu, Yos mengatakan akan bertunangan. Aku sudah menunggu selamanya dan tidak ada kelanjutannya lagi. Kamu tidak menelpon dan menanyakan pada Yos. Darlene sama sekali tidak ingin mendengar segala masalah mengenai Yos dan Jane. Tapi Jane adalah teman baiknya. Dia tidak boleh menolak curhatannya. Bagaimana mungkin aku menelponnya? Aku adalah seorang wanita. Aku juga perlu muka, kata Jane dengan kesal berkata. Dalam hati juga merasa sakit. Terkadang dia juga akan merasa dirinya menyakiti diri sendiri. Padahal sangat sedih, tapi harus berpura-pura tidak peduli. Kalau saat kuliah aku sangat percaya diri, tapi sekarang aku benar-benar tidak bisa memastikan. Darlene, aku benar-benar takut Yos sudah menyukai orang lain. Sebagai wanita yang paling arogan, Jane juga memiliki hal yang tidak bisa dia katakan. Di sekitarnya banyak teman yang dari depan terlihat baik dan di belakangnya sangat ingin melihat kehancurannya. Jadi, setiap kali dia ada masalah, dia akan mencari Darlene untuk curhat. Darlene juga tidak tahu harus bagaimana menenangkan Jane, hanya bisa terdiam saja. Pelayan bertepatan menghidangkan segelas air, menghentikan percakapan mereka. Setelah pelayan itu pergi, Jane mulai berkata lagi. Darlene, kamu tidak tahu, hari ini aku pergi mencari Yos. Dia bahkan terlambat. Ini adalah hal yang tidak pernah terjadi. Benarkah? Tangan Darlene yang ada di gelas pun memegang dengan semakin erat. Kamu tidak tahu betapa pentingnya pekerjaan bagi Yos. Dan dia juga memiliki case penting yang harus diurus. Kamu bilang siapa yang begitu hebat membuatnya tidak memperdulikan pekerjaannya itu? Tidak benar. Darlene tahu betapa Yos peduli dengan kantornya. Di dalam matanya selain pekerjaan, tidak ada masalah lain lagi. Termasuk 3 tahun lalu dia beberapa kali sakit, Yos juga tidak pernah tahu. Jadi dia sama sekali tidak percaya kalau Yos terlambat karena dirinya. Pasti karena ada masalah lain yang mengulur waktunya. Darlene mengambil gelas dan meminumnya, membasahi tenggorokan lalu berkata, pria selalu mementingkan pekerjaan. Pasti akan tidak memperhatikanmu. Darlene, kenapa kamu membantu Yos berbicara? Akulah teman baikmu. Jane dengan tidak senang berkata. Darlene melepaskan gelasnya, mata yang jernih melihat ke matahari di luar jendela. Tidak tahu sedang memikirkan apa. Jane, kalau kalian sudah bersama, kalau begitu berikanlah kepercayaan pada satu sama lain.
Dia seharusnya adalah pria yang menepati janji. Memang benar, tapi ada beberapa wanita tidak tahu malu yang melihat Yos dan akan terus berusaha mendapatkannya. Dan sekarang adalah wanita yang tidak aku ketahui. Ditambah sikap Yos yang selalu berubah-ubah denganku. Kamu rasa, apakah aku bisa tidak khawatir? Jane seperti melampiaskan kekesalannya. Sendok dan mulut cangkir berlaga dan mengeluarkan suara yang garing, mengejutkan Darlin sampai tangannya kebas. Benar, hubungannya dan Yos yang tidak jelas ini, di tatapan Jane adalah seorang wanita yang tidak tahu malu. Tapi dia tidak ingin seperti ini. Dia juga ingin memutuskan hubungannya dengan Yos. Hanya saja, siapa yang ingin mendengarkannya? Dia tidak pernah memiliki hak untuk memilih, juga tidak ada kemampuan untuk menyelesaikannya. Darlin, ada apa denganmu? Kenapa aku merasa hari ini kamu sangat aneh? Jane hanya memperdulikan dirinya yang tidak senang. Akhirnya baru menyadari kalau cara bicara Darlin hari ini sangatlah aneh. Darlin menarik tatapannya, wajahnya pun tersenyum. Tidak, bukannya aku selalu seperti ini. Benar juga, tapi Darlin, menurutmu aku harus bagaimana? Jane melihat ekspresi Darlin yang tidak aneh pun tidak lanjut bertanya lagi dan memutar topik kembali pada dirinya lagi. Aku juga tidak tahu harus bagaimana. Darlin berkata dengan jujur. Dia sama sekali tidak bisa mengubah keputusan pria itu. Jane tiba-tiba memegang tangan Darlin dengan senang melihatnya lalu berkata, Darlin, aku sudah memikirkan sebuah ide bagus. Ide apa? Tanya Darlin dengan heran. Kamu bantu aku menanyakannya saja. Darlin, aku tahu kamu paling baik padaku. Pasti tidak akan menolakku kan? Jane dengan menyedihkan melihatnya, seperti kalau dia tidak setuju, maka dia akan melakukan hal yang sangat buruk. Hati Darlin tiba-tiba terasa sakit, menyuruhnya pergi menanyakan pada Yos. Jane melihat Darlin terdiam, melambaikan tangannya, dengan nada manja berkata, kamu hanya perlu membantuku mencari tahu apakah Yos memiliki wanita di luar atau tidak. Tolong ya Darlin. Aku tidak dekat dengannya. Jane, kamu sebaiknya suruh orang lain yang tanyakan saja. Darlin tetap tidak bisa bersikap dengan tenang. Bagaimana bisa? Saat kuliah, kita sama-sama kenal dengan Yos. Walaupun beberapa tahun ini kalian tidak berhubungan, tapi dia seharusnya ingat denganmu. Darlin, kamu jangan menolak ya. Darlin menyembunyikan tatapan dengan nada biasa. Dia berkata, Jane, ini adalah masalah kalian berdua. Aku sebagai orang luar menanyakan hal ini, itu tidak akan cocok. Darlin, kamu tidak ingin membantuku ya? Dulu kamu bilang akan memperlakukanku dengan baik. Sekarang hanya menyuruhmu membantuku menanyakan satu pertanyaan saja. Kamu tidak mau. Jane dengan marah melepaskan tangan Darlin. Darlin membuka mulut dan tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya. Darlin, kamu terlalu membuatku sedih. Aku adalah teman baikmu, atau bukan? Jane mengira Darlin akan langsung menyetujuinya. Tidak menduga dia sudah mengatakan seperti itu, Darlin tetap bersikeras. Jane, hal lain aku bisa membantumu, tapi masalah ini aku benar-benar tidak bisa. Jane tidak menunggu Darlin selesai berkata, langsung memotong ucapannya. Kamu hanya alasan, hanya menyuruhmu membantuku menanyakannya saja, juga bukan menyuruhmu melakukan apa.
Hal kecil seperti ini kamu bahkan tidak mau membantu. Kamu memang tidak menganggapku sebagai teman. Jane langsung menyalahkannya. Tangan Darlin yang ada di bawah meja pun menjadi erat dan dilepaskan lagi. Berulang kali. Barusan memaksakan diri untuk tenang. Dia mendengar suaranya yang sedih lalu menjawab. Baiklah Jane, Aku akan menanyakan pada pria itu. Sebenarnya, seberapa besar dia mencintaimu?